Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Amin. Kita jumpa lagi dengan video budgeting aku. Video budgeting ibu rumah tangga yang sederhana, gak ribet, gak jelimet, dan gak repot-repot amat. Karena buatku pribadi yang namanya budgeting itu adalah bagaimana cara kita untuk mengatur keuangan selama 1 bulan sehingga uang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita selama 1 bulan itu. Beberapa jam lagi kita akan segera meninggalkan tahun 2021 dan menyambut tahun 2022. Tentu saja harapan kita semua itu tahun depan lebih baik dari tahun ini. Pandeminya cepat usai, anak-anak bisa kembali ke sekolah, dan kita juga bisa beraktivitas normal seperti sebelum pandemi. Sekarang langsung kita mulai aja untuk video budgetingnya. Ditonton sampai habis ya. Sebelum kita mulai untuk budgeting di bulan Desember, aku mau mereview dulu anggaran aku di bulan November kemarin. Semuanya sudah aku catat di buku kas ini. Jadi untuk belanja bulanan itu budgetnya sebesar 250.000 dan habis. Untuk belanja mingguan budgetnya 700.000 dan ternyata yang terpakai 850.000, jadi over budget sebesar 150.000. Untuk susu budgetnya 200.000 dan over budget sebesar 11.000. Untuk beras merah 50.000 dan masih ada sisa sebesar 26.000. Untuk uang bensin 60.000 yang terpakai hanya 40.000, jadi masih ada sisa 20.000. Untuk gas itu habis sebesar 126.000. Jajan si sulung itu masih ada sisa sebesar 76.000 rupiah. Untuk jajan adek juga masih ada sisa sebesar 52.000 rupiah. Untuk me time dan ekstra itu habis, sehingga sisa budgeting aku untuk bulan November itu sebesar 174.000 rupiah. Kita langsung lanjut saja untuk video budgetingnya di bulan Desember. Pemasukannya masih sama sebesar 2.900.000 rupiah. Ini ada kewajiban yaitu arisan 400.000, uang ngaji 120.000, wifi BPJS 250.000, beras merah 50.000, bensin 60.000 dan tabungan 100.000. Sehingga total kewajiban aku bulan ini sebesar 980.000 rupiah. Lanjut ke kebutuhan yaitu belanja bulanan sebesar 250.000, belanja mingguan 700.000, gas 6 tabung sebesar 126.000, jajan si sulung 250.000, jajan adik 165.000, susu 175.000, dana darurat 100.000 dan me time 155.000. Sehingga total kebutuhan aku untuk bulan ini adalah 1.921.000 rupiah. Lanjut kita ke binder sinking fund ini ya. Masih nggak banyak perubahan dari bulan kemarin. Masih ada challenge 2000. Ada mungkin yang agak sedikit berubah di bulan ini. Itu aku mulai untuk sinking fund liburan ke Jogja. Jadi aku udah sepakat sama suamiku kalau untuk di Jogja itu transportasi itu dari suamiku, sedangkan nanti untuk biaya-biaya di sananya aku yang ngumpulin. Jadi nanti sih rencananya sinking fund Jogja ini aku pingin masukin dari sisa budgeting setiap bulannya. Mudah-mudahan tercapai ya teman-teman. Ini termasuk goal aku di tahun 2022. Dan sekalian ini aku mau mengeluarkan sisa jajan anak-anak ya. Alhamdulillah paling enggak masih ada sisa budgeting di bulan lalu, enggak habis semuanya sama sekali.
Lanjut kita beralih ke posisi dompet pintar ini. Aku keluarin uangnya masih sisa, dan juga kertas-kertas catatan aku keluarin juga buat diganti dengan catatan yang baru. Untuk uang belanja mingguan itu habis ya. Malah bulan ini kan aku over budget sebesar 150.000, dan uangnya itu aku ambil dari usaha aku yang jualan di minggu pagi itu. Alhamdulillah sih masih ada sisa, maksud aku masih ada sumber pendapatan lain di luar gaji yang diberikan oleh pak suami aku. Nah, ini ada uang fit botol, jadi ini kan di luar dari anggaran belanja aku tiap bulan, jadi uangnya tetap aja aku biarin di sini, nggak aku ambil. Ini masih ada me time-nya juga, sisanya uang aku keluarin. Untuk beras merah itu aku keluarin juga, masih sisa 26.000, alhamdulillah. Jadi aku untuk makan beras merah ini emang hemat banget sih. Sebulan tuh cuma habis 2 liter, 3 literan lah. Untuk uang bensin juga masih tersisa 20.000. Untuk uang bensin ini juga aku lumayan hemat ya, karena kan memang anak-anak belum masuk full sekolah, jadi nggak terlalu sering pakai motor untuk keluar. Sekarang kita cocokin ya posisi uangnya sama yang di catatan, sama atau enggak. Ternyata setelah aku hitung itu uangnya ada lebih sebesar 4.000 rupiah. Jadi di catatan itu sisanya 174.000, tapi fisiknya ada 178.000 rupiah. Nah, ini ada pos baru ya untuk beli beras putih, bukan beras merah. Aku ganti, jadi terpaksa aku harus bongkar-bongkar lagi budgetingnya. Dan untuk tabungan yang 100.000 itu aku alihkan untuk beli beras. Jadi tabungan aku itu hanya untuk arisan yang sebesar 400.000 itu. Dan sekarang adalah hal yang paling nyenengin dari budgeting, yaitu memasukkan uang-uang ke dalam pos-pos di dompet pintar ini. Pertama-tama yang aku masukkan itu uang jajan anak-anak. Ada uang jajan adik dan juga uang jajan si sulung. Dan uang jajan si sulung itu kan ternyata sudah beberapa bulan ini kan sisanya lumayan banyak ya. Jadi aku kurangin untuk uang jajan dia, dan uangnya aku masukkan untuk tambah-tambahan di pos beli beras. Lanjut ke pos belanja mingguan sebesar 175.000 rupiah, karena budgetnya sebulan itu kan 700.000. Jadi kalau dibagi dengan 4 minggu dapatnya 175.000 rupiah per minggu. Nanti kalau kurang-kurang bisa aku tambahin dari pendapatan usaha sampingan aku itu ya. Jadi budgeting itu sih menurut aku nggak repot-repot amat, nggak yang harus jelimet, nggak yang harus gimana-gimana yang bikin kita pusing sendiri buat ngatur keuangan kita. Dibikin enjoy aja, dibikin santai aja. Yang penting uang yang diamanatkan suami kita untuk kita olah itu bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Insya Allah pasti cukup ya. Dan selanjutnya itu ada pos belanja bulanan sebesar 250.000 rupiah. Untuk pos belanja bulanan itu emang aku gak terlalu boros ya untuk belanja bulanan, tapi emang aku boros banget di belanja mingguan. 250.000 itu sih insya Allah cukup ya. Lanjut ada
uang budget susu kotak untuk anak-anak sebesar Rp175.000. Dan ini juga nanti kalau misalkan kurang juga tetap ya aku ambil dari dana tambahan itu. Lanjut ada uang gas sebesar Rp126.000 yang artinya itu 6 tabung selama 1 bulan. WiFi BPJS itu sebesar Rp250.000. Jadi ini WiFi itu untuk WiFi bapak aku aja ya, karena WiFi ibu aku dibayar sama kakak aku, jadi kita bagi 2 aja. Dan kalau untuk uang WiFi itu aku juga patungan sama suamiku bayarnya, jadi ya budgetnya cukup Rp250.000 tiap bulan. Dan ada uang me time itu sebesar Rp155.000 buat jajan aku. Untuk beras merah masih sama Rp50.000. Untuk uang bensin sebesar Rp60.000. Di uang bensin ini juga aku tuh termasuk hemat ya, karena kan emang anak-anak belum mulai belajar di sekolah secara full, masih blended learning ya antara sekolah dan rumah, jadi ya nggak terlalu banyak ngeluarin bensin untuk antar jemput mereka. Dan ini masih sisanya untuk arisan dan juga uang mengaji anak-anak itu karena langsung aku kasih, jadi nggak aku masukin dompet pintar, aku taruh di dompet gini aja. Dan ini masih tersisa sebesar Rp100.000 untuk uang ekstra. Jadi uang ekstra ini aku masukkan ke dalam binder sinking fund, nggak aku taruh di dompet pintar. Harapannya sih semoga aku lupa kalau aku tuh punya uang ekstra sebesar 100.000. Jadi uangnya bisa aku pakai untuk tambah-tambahan sinking fund aku. Tapi kan pada kenyataannya setiap bulan uang ekstra aku habis, tidak tersisa. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, karena fungsi uang ekstra dari budgeting itu kan ya kayak gitu, untuk biaya yang tidak terduga, yang nggak ada posnya di budgeting yang kita buat di awal bulan ya. Dan ini ada pecahan-pecahan 10 dan 5.000. Aku masukkan maksudnya aku tukar ya ke challenge 1 juta, karena nanti di tengah bulan atau awal bulan itu aku kan juga butuh pecahan ini untuk budgeting bulan berikutnya. Dan ini adalah sisa anggaran di bulan November yang tadi. Ada pecahan Rp2.000-nya, aku bakal masukkan ke challenge Rp2.000. Challenge Rp2.000 ini nanti kalau misalkan udah banyak, udah tebel, aku bakal tukarkan uangnya ke puluhan dan uangnya aku masukkan ke challenge Rp1 juta. Karena yang urgent dan akan segera dipakai itu kan challenge 1 juta, dimana untuk THR Lebaran tahun 2022. Insya Allah kan ya, Lebaran kalau nggak salah itu bulan Mei. Semoga kita semua bisa diberi kesehatan dan panjang umur, sehingga bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dan Idul Fitri di tahun depan. Ini aku catat di sini ya untuk sisa budgetingnya. Kalau untuk sisa budgetingnya ini sih nanti aku bakal masukkan ke sinking fund Jogja. Semoga apapun goal kita di tahun depan bisa terlaksana dan terwujud dengan baik ya. Sampai sini dulu video dari aku. Aku mohon maaf jika masih ada kekurangan dari video-video aku. Semoga video aku bisa menghibur dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.